dari kelompok satu PGB Indonesia ingin mewawancari Bapak untuk dengan kita membawa tema etika bermedia sosial, khususnya di teknik elektro mengenai maraknya berita hoax selama periode pemilu kemarin. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan. Untuk terkait di luar lingkup teknik elektro sendiri, berita hoax yang terjadi, apakah budaya etika yang sudah diterapkan ketika bermedia sosial, khususnya yang berita hoax ini? Oke, untuk berita hoax ya, hasilnya untuk jurusan sendiri tidak memantau secara intens ya, apakah mahasiswa di lingkungan teknik elektro itu termakan hoax atau enggak. Nah, kita juga berharap dengan kita di lingkungan universitas ya, artinya siswanya juga udah naik level menjadi tingkat mahasiswa ya, punya interaksi yang lebih dibandingkan untuk siswa-siswa di taraf yang lebih bawahnya lagi, sehingga dengan peningkatan intelektualnya itu sendiri kita diharapkan mahasiswa bisa memfilter ya dengan sendirinya apakah berita yang sedang beredar itu hoax ataupun benar, seperti itu. Tapi secara instansi kita tidak bisa memantau secara intens apakah mahasiswa di lingkungan Universitas Siliwangi khususnya teknik elektro itu termakan hoax atau enggak, seperti itu. Pak, kalau misalnya dari instansi sendiri Pak, apakah memiliki akun resmi tidak Pak? Maksudnya untuk jadi sebagai sumber informasi juga gitu Pak, biar kita itu tidak bisa membedakan kalau yang sumbernya dari instansi sendiri kan sudah lebih terjamin gitu kan Pak. Pada umumnya untuk informasi yang disebarkan oleh Universitas Siliwangi tentu saja ada domain khusus ya, yaitu kita website dengan domain unsur.ac.id. Selain itu juga untuk Unsil memiliki beberapa akun ofisial dari sosmednya berupa Instagram, terus ada YouTube dan lain-lain. Baik, untuk semisal kalau ada mahasiswa atau yang sudah terjadi berita hoax atau terterang berita hoax, bagaimana cara meningkatkan kesadarannya terhadap berita di media sosial khususnya untuk menanggapi berita hoax itu? Sekarang udah marak ya situs-situs yang berbasiskan artificial intelligence ya. Suara seorang pejabat udah bisa ditirukan ya. Artinya ada misalkan rekaman dari pejabat A yang menyatakan informasi apa, itu belum tentu, walaupun suaranya sama persis, belum tentu dari pejabat yang bersangkutan. Nah, maka dari itu kita harus memastikan dulu gitu, apakah benar berita tersebut. Minimal kalaupun misalkan kita udah tahu bahwa suara itu bisa di-generate oleh AI, ya kita juga harus punya dulu videonya, apakah benar gak suara itu keluar dari mulut pejabat yang bersangkutan. Kalau dari video kan kita mungkin akan sedikit lebih jelas apakah itu keluar dari mulutnya atau malah videonya juga di-generate oleh AI itu sendiri. Jadi kita harus cross check apakah benar gak seperti itu. Minimal kalau kita mendapatkan informasi yang kebenarannya diragukan kayak tadi suara misalkan, kita cari dulu informasi yang lain tentang apakah hal itu benar atau enggak.
gitu. Artinya karena teknologi AI-nya itu udah semakin canggih, ya notabene kita juga bisa tertipu dengan hal tersebut. Ya jangankan kita mungkin ya di lingkungan kampus, di lingkungan luar kampus juga mungkin bisa ketipu juga dengan hal tersebut. Ya, yang mudah-mudahan dengan nge-counter atau apa ya, mencari dari sumber-sumber yang lain, kita akan tahu benar atau tidak. Dan satu lagi Pak, untuk ini sendiri itu Pak, kan yang kemarin itu kan banyak itu kan Pak, yang seperti kita Bapak bilang itu banyak yang dijerat oleh AI sendiri gitu kan. Nah itu tuh Pak, kontribusi seperti apa sih Pak untuk mahasiswa gitu yang bisa dilakukan mahasiswa yang diharapkan oleh instansi fakultas teknik sendiri dan juga universitas itu untuk mahasiswanya itu untuk gerakan apa gitu yang diharapkan dari ini gitu Pak, dari instansi sendiri? Ya, untuk generating text kita udah banyak, kayak ChatGPT. Tapi kita juga sekarang udah muncul counternya untuk mendeteksi apakah itu dari generating AI atau bukan. Ya diharapkan kalau kita di lingkungan teknik mungkin solusinya juga solusi teknik gitu. Nah, bagaimana mengetahui bahwa itu adalah hasil generating atau emang dari suara yang real, yang mungkin bisa dibaca metadatanya atau seperti apa. Nah, cuma itu jadi solusi gitu dari ketidaktahuan masyarakat tentang artificial intelligence itu, ya minimal kita nge-counternya dengan teknologi yang bisa mendeteksi apakah itu AI atau bukan. Seperti itu. Ya. Mungkin sekian Pak dari kami untuk wawancaranya. Kami mohon terima kasih banyak-banyak gitu buat Bapak gitu yang sudah menyempatkan waktunya gitu Pak di sela-sela kesibukan gitu. Karena sekarang kan banyak yang sedang sidang kan Pak ya. Ya, mungkin sekian dari kelompok saya. Saya mewakili kelompok saya Aksi dan juga Risma sebagai kameramen. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi dan rekan saya. Saya bernama Fahmi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023 dengan siapa? Baik, nama saya Muhammad Haikal Putra Rahayu. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi angkatan 2023. Baik, dilanjut kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Haikal tentang etika bermedia sosial. Apakah Anda sudah menerapkan budaya etika yang baik dalam menggunakan sosial media? Baik, mungkin izin menjawab. Untuk itu menurut saya pribadi ya lumayan lah gitu, karena kan media sosial itu kan tempatnya lebih banyak orang gitu daripada yang di dunia asli lah gitu atau real life gitu. Jadi kan di media sosial siapa aja bisa lihat, siapa saja bisa berkomentar. Ya kalau menurut saya sendiri ya saya sudah melakukannya lah, kayak menjaga bahasa ataupun menjaga perkataan yang kurang baik kepada orang lain gitu. Oh, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda cara untuk meningkatkan atau agar kita sadar diri tentang penggunaan banyak sekali sosial media yang menjerumus ke berita hoax, apalagi kemarin tentang pemilu. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran mereka dalam bermedia sosial menurut kamu? Oke, mungkin untuk caranya sendiri ya lebih ke cara pribadi sih, karena kan pemilu merupakan hal sensitif lah di negara kita gitu. Terus berita hoax ditambah lagi dengan pemilu gitu kan, jadi double masalahnya. Ya kalau cara saya pribadi sih kayak lebih baik jangan dilihat lah gitu, karena waktu kemarin kan paslon sudah menang, ya sudah lah gitu, jangan diungkit-ungkit masalah-masalah segalanya gitu, karena ya kan menang juga hasil pemungutan suara dari yang lainnya gitu. Kalau untuk menghindarinya sih kayak misalnya ada yang share gitu ya ditinjau kembali lah gitu beritanya atau di searching lagi gitu. Tapi ya karena mungkin ya berita pemilu itu lagi panas-panasnya kemarin, jadi
untuk menyercingnya juga gitu nggak pasti valid gitu datanya. Ya kalau caranya seperti itu ya tinggal jangan dilihat lah aja gitu, mending dihindari berita yang berbau-bau sensitif kayak gitu. Cukup. Oke, terima kasih. Tutup aja. Oke, terima kasih kepada saudara Haikal telah mau diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.